Selanjutnya ya, nanti kita resume ya. Baik, Kak. Selanjutnya Tika Tika Sain Yanti ada? Yes, Bu Tika ada sudah dok, ada? ada Prof. Ya, oke. Oke, Oke, silakan. eh, izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengajar di SD 2 Palapa, ingin menyampaikan modul tentang PBL, Problem Based Learning. Pencapaian pembelajaran peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan arti Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya berupa kaligrafi. Keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan sikap suka, menahan diri, mandiri, cinta, kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Kompetensi awal, peserta didik mengetahui pengertian Asmaul Husna, namun belum memahami makna Asmaul Husna. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatul Lil Alamin. Kompetensi inti, tujuan pembelajaran menyebutkan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, laporan peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menyebutkan arti Asmaul Husna. Yang kedua, laporan peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan makna Asmaul Husna. Pemahaman bermakna menyebutkan Asmaul Husna dan artinya, dan juga menjelaskan makna Asmaul Husna. Kegiatan pendahuluan, guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas, memberi salam, menyapa peserta didik, mengecek kehadiran, dan berdoa. Dipimpin oleh salah satu seseorang peserta didik. Guru menanyakan kondisi peserta didik dan memberi semangat untuk memulai pelajaran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nasional, dan lainnya. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan pematik dan mencapai tujuan. Selanjutnya, asesmen dalam penilaian individu, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian berkelompok, pengayaan, dan remedial. Sudah, Prof. Oke. Selanjutnya kita Bu Siti Aisyah. Dipersilakan. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Secara desain sudah bagus ya. Tetapi ada penekanan-penekanan yang mestinya itu muncul, yaitu tentang pendekatan pembelajaran ya. Jadi pendekatan pembelajaran misalkan adalah pembelajaran kelompok dengan berpikir kritis. Itu belum muncul. Jadi kita lihat agama itu sebetulnya kan penalaran dari pemikiran kita kemudian diimplementasikan dalam bentuk tingkah laku sehingga akan membentuk karakter atau membentuk akhlak. Itu agama. Jadi manifestasi daripada
implementasi pelaksanaan agama Islam adalah akhlakul karimah. Ya kan gitu. Nah, sampai lihat ada beberapa Al-Quran dan sampai sering kamu baca bahwa implementasinya itu. Nah, satu contoh begini. Misalkan di situ ada fikih tentang bagaimana kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa dilakukan tidak hanya puasa wajib, tetapi juga puasa-puasa sunnah misalkan. Bentuk gerakan yang dilakukan oleh kita adalah dalam rangka bagaimana kita memiliki empati sosial terhadap bagaimana orang kalau seandainya lapar. Selain makna ibadah ya, itu makna sosialnya. Kemudian jangan sampai kita melihat ada orang kelaparan di sekitar kita apabila kita menjadi orang kaya. Ini nggak akan masuk surga itu. Nah itu. Jadi apa ya ibadah, sholat, puasa, kemudian yang kita lakukan baca Al-Quran. Tetapi kalau kita masih belum memiliki kompetensi sosial terkait dengan akhlakul karim tadi, maka sampai banyak hadis mangkana yu'minu billahi wil yaumil akhir bla 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 bla. Banyak sekali kan? Harus baik tempat tetangga, harus kita memiliki sosial. Nah, kemudian agama itu adalah membangun kontak jiwa kita terbangun kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita tidak boleh menandingi. Tidak boleh menandingi di dalam Asmaul Husna itu. Menandingi bagaimana? Kita nggak boleh menjadi raja di raja. Karena yang Maha Raja itu adalah Allah. Kita nggak boleh sombong. Manusia itu nggak boleh sombong. Karena yang punya sombong itu adalah Allah. Dan kita adalah akan hancur dan akan mati kecuali Allah. Maka kita tidak bisa mengutamakan ubud dunia, tetapi harus seimbang dengan akhiratnya kan begitu. Ini agama itu eh, apa itu namanya balance. Kemudian yang kedua adalah mengetingkan kebutuhan manusia yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh Islam itu kemudian mentang-mentang kalau dia bertakwa, kemudian mohon maaf janggutnya panjang, kemudian batuknya hitam, sudah merasa dia punya surga sendiri. Yang lain itu neraka semua. Emang dia panitia surga, kita nggak boleh masuk surga. Dan nah, kemudian juga ada yang mengetingkan golongan. Nah, kalau nggak NU nggak masuk surga gitu ya kan gitu. Emang panitianya NU semua, dia nggak masuk surga kan begitu ya. Jadi kadang-kadang ini ada di jiwa-jiwa, ini nggak boleh. Nah inilah kita tanamkan di dalam agama itu adalah bagaimana orientasi adalah mengutamakan adalah kepentingan-kepentingan manusia. Salah satu contoh misalkan kita lagi sholat nih, sholat zuhur berjamaah di masjid, tiba-tiba di belakang kita atau di depan kita, kita lagi konsentrasi sholat, ada orang ketumbur mobil. Maka kita akan membatalkan sholat itu. Karena sholat itu masih ada waktunya, misalkan masih panjang di awal gitu, kalau orang itu nggak kita selamatkan akan mati. Maka posisi kita menguntungkan kepentingan manusia, menyelamatkan manusia, sementara orang itu juga punya tanggung jawab, anak istri dan lain-lain, kita mengutamakan kepentingan manusia dan kemudian kita melakukan sholat. Nah itu jadi kita tidak boleh egois. Wah ini kalau nggak ini, ya biar aja mati kan saya lagi sholat lah. Itu nggak boleh begitu, ya. Nah seperti itu. Yang kedua kebakaran. Nah ini juga bahaya. Ya, artinya apa? Jiwa-jiwa sosial ini adalah dibangun di dalam agama, bagaimana kita memiliki rasa cinta kasih sayang dan kita mengutamakan keselamatan manusia disebut dengan sayangnya Allah kepada kita. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu akan muncul dan kita dipelajari dari Asmaul Husna itu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, jadi agama itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah kekuatan hidup bahwa Allah itu pasti akan sayang kepada umatnya. Ini harus dibangun kepada anak-anak SMP. Sehingga nggak ada cerita orang bunuh diri atau gantung diri. Ini kan banyak ini terjadi. Gantung diri terbanyak di Indonesia itu di Jawa, yaitu di Jawa Tengah, khususnya adalah di Gunung Kidul. Banyak dikit-dikit gantung diri kendat, dikit-dikit kendat. Padahal mereka agama Islam.
Nah, posisi-posisi ini nggak boleh loncat dari gedung mati. Iya kalau mati, kalau kakinya patah semua kan jadi malah sengsara. Nah, gitu ya. Nah, kemudian minum racun, ya. Kemudian ya macam-macam, ya. Nah, inilah yang perlu dikembangkan, artinya perlu disampaikan dalam kekuatan-kekuatan berpikir kritis terhadap agama, ya. Kemudian agama tidak menghendaki permusuhan, tetapi agama menghendaki persaudaraan. Agama menghendaki adanya husnudon, tidak suudon. Nah, ini penting ini. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan seudahnya dulu daripada husnudon ya kepada orang. Ke itu, oh itu ini. Lah, sibuk mikirin orang, dirinya sendiri nggak kepikiran. Ada yang belajar orang ranking, dia mikirin orang iya dia gini-gini, dirinya sendiri nggak bergerak dari tempat duduk kan gitu. Nah ini perlu dibangun rasa-rasa kemanusiaan di dalam kondisi agama. Maka Bapak dan Ibu, agama ini adalah pelajaran yang terkait dengan bagaimana kita merefleksi kalau kita lihat di si Imam Al-Ghazali di dalam Tasawuf Akhlaki, bahwa disitulah kita baca dan kemudian juga kita juga membaca bagaimana tentang syarah-syarah Al-Hikam ya, yang mampu menata hati bahwa agama itu pada artinya adalah membimbing kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia dan kemudian baik akhlak kita beribadah, akhlak kita kepada orang tua dan saudara dan akhlak kita kepada sesama manusia. Saya rasa itu ending ya. Itu dibangun dalam apalagi sekarang kurikulum apa itu pelajar Pancasila. Jadi agama jangan diberikan doktrin-doktrin yang kira-kira membuat orang itu wah menjadi tidak pokoknya diriku. Ya, betul memang di dalam inna akramakum indallahi atqakum itu benar. Tetapi bagaimana membangun agar manusia juga seiring bertakwa semua, seiring kita doakan semua, agar surga itu juga kita isi bersama-sama. Tidak hanya milik satu dua orang. Nah, inilah kita belajar berpikir seperti itu. Saya rasa itu ya, Bapak Ibu semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Semuanya sudah selesai. Judulnya bagus, panjang pendeknya bagus, wakopnya juga sudah bagus.
Secara keseluruhan sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran, hanya ada beberapa yang perlu tahsin, perlu ditahsin. Silakan mentahsin ulang melalui media YouTube. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Ya, pelan-pelan aja, mungkin tahu cara bacanya tapi nama hukum bacaannya nggak tahu gitulah. Kita perlu mecas diri kita masing-masing untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agama ya. Selanjutnya udah siap kertasnya ya? Kertas. Udah, Kalau Bu. bisa spidol Bu biar tulisannya itu kelihatan. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya, Bu. Adanya pena, Bu. Ya sudah, Oke. tapi agak besar ya tulisannya ya. Iya. Ya, Ini insya bersama-sama ya. Saya diktekan 3 kali. Bapak Ibu perhatikan mulut saya, mau monyong, mau apa itu perhatikan, itu menandakan bacaan yang saya baca itu apa. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, Bu. Benar, Bu. Baik. Iya, Mas ya. Bisa dipunya? Mm-mm. Baik, siap-siap. Sudah siap? Inna khalaqnal insana min nutfah. Saya ulangi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Saya langsung tulis harokatnya aja. Sekali lagi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Uktubu. Udah nulis belum Bapak Ibu? Saya tadi kendala sinyal. Sudah? Belum ya? Pak Rian sudah selesai, boleh dilihatkan ke kamera. Boleh. Oh, Maaf, satu-satu Bu. ya, satu-satu ya. Bu Pak Rian Popi. dulu, Pak Rian. Bu Popi, maaf ulangi. Soalnya tadi Ini nggak dengar, ya. sinyalnya hilang. Ya. Waduh, koneksinya ini nggak stabil. Minum dulu. Ya, silakan Pak Rian ditunjukkan ke kamera. Saya Suara belum nggak dengar terdengar apa ya? yang Ibu sampaikan. Mohon maaf, Bu. Tadi terkendala sinyal. Jadi hilang sinyal gitu, Bu. Oh, Dan ini suaranya baik nggak... ya. Saya ulangi ya Pak Rian. Sekarang terdengar suara saya? Aduh, hilang-hilang emang. Yang mendengar suara saya boleh ditunjukkan hasil pekerjaannya. Pak Rian, suara saya terdengar nggak sekarang? Pak Rian? Halo, Apa halo, sih, halo. Inna?
Terdengar, Pak? Baik, ini punya Pak Riki. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Ada yang kurang, Pak? Inna khalaqna itu nanya panjang. Ya, salah satu Pak Riki. Terima kasih. Turunkan lagi. Mm-mm. Oke, punya Bu Witri. Silakan Bu Witri. Nggak kelihatan, Bu. Yang pakai backgroundnya matikan dulu karena berbayang. Mm-mm. Bu Witri, mana? Nggak Ya, kedengeran agak maju lagi. nggak kedengeran Bu suaranya Bu. Aduh, Pak Riki, Pak Rian sabar ya. Nanti saya kasih soal khusus Pak Rian. Kurang maju Bu Witri, nggak kelihatan. Lagi, majukan lagi. Nggak kelihatan Bu. Bu Witri maju lagi. Ina. Gelap Bu, gelap. Ya, Inna Tuh nggak kelihatan khalaqnal ya, Bu. insana min Bu Siti Aisyah betul. Ibu, Inna khalaqnal insana. Bu Rima betul. ibu saya nggak kelihatan ini. Iya, Bu Witri nggak jelas. Kurang maju. Backgroundnya di ini dulu, dipatiin dulu. Dibuang Matiin dulu ya. backgroundnya. Iya, Mm-mm. ganti background. Ya, tunggu ya, Bu. Bu Witri terlalu Nah, nggak kelihatan Bu insana Witri. min Kena sulalatin. lampu kayaknya ya. Nah. Inna, aduh, apa sih? Kok nggak kelihatan Bu Witri? Aku Coba. kelihatan nggak, Bu? Punya siapa? Aku. Nah, Bu Septiana. Inna kholakna. Bu Septiana sama kayak Pak Riki. Nanya panjang ya. Iya, Bu. Kholakna nahnu. Jadi Iya. nanya panjang ya. Salah satu Bu Septiana. Iya, Bu. Oke, turunkan Bu Septiana. Boleh. Bu Witri. Inna kholaknal insana. Ya, betul Bu Witri. Ibu Sri Rahayu belum kelihatan. Ibu Sri Rahayu, Bu Witri sudah. Ibu Sri Rahayu mana ya? Kayaknya freeze ini. Ininya ya. Ibu. Apa namanya? Halo? Bu Sri Rahayu mana? Iya, Bu. Coba. Dimajukan. Kertasnya nggak kelihatan. Terlalu pinggir, kurang ke tengah. Oh, tambah kelihatan. Sebaliknya, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Betul. Betul Bu Sri, betul. Sudah turunkan. Tinggal punya Bu Witri yang belum. Mana Bu Witri ya? Udah tadi Bu katanya. Udah. Udah Oh ya. iya, betul. Oh, Parian yang belum. Parian, khusus Parian ya. Halo Parian. Bu Septi mana Bu Septi? Bisa deh. Bu Septi. Halo. Ibu Septi. Nah, ngelak terus ya. Ibu Septi. Kelihatan nggak, Bu? Ibu Septi sudah menampilkan, Bu. Oh, udah ya tadi ya. Enggak, ini lagi Parian menampilkan. yang belum ya, Pariannya. Halo Parian. Aduh ngelak ini. Baik Bapak Ibu, saya anggap selesai saja. Boleh kita diambil fotonya dulu, silakan dipasang lagi backgroundnya. Silakan dipasang Ibu. kembali backgroundnya. Tika belum, Bu. Sudah, Bu, kelihatan nggak Bu? Ini ngelak Bu, Tika belum, Bu. Ini, Bu. Pendalas. jaringan ya. Tika. Your internet. Nah, inna khalaqnal insana min nutfatin. Ya, betul. Betul, Bu. Aduh, sinyalnya ini. Mana Parian? Kasih, Bu. Mana Parian? Bu Tika sudah. Baik, Parian. Bu. Apa Bu? Suaranya Mana punya kecil Parian? Bu di mikrofon saya ini kenapa nih? Nggak kedengeran. Jadi belum nulis. Astagfirullah.
Oke, nanti Pak Rian nulis, kirim ke WA saya aja ya. Kirim ke WA saya aja khusus Pak Rian ya. Gimana, Bu? Khusus Pak Rian, kirim ke WA saya aja. Coba sekarang dinyalakan dulu